Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak warga jemaat GKJ Kemuliaan serta simpatisan. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah streaming pagi ini. Pokok-pokok berita gereja hari ini sebagai berikut. Sehubungan masih dalam situasi pandemi COVID dengan varian yang baru, pelayanan ibadah diselenggarakan masih melalui streaming. Cara mengaturkan persembahan bagi warga jemaat untuk gereja, baik persembahan mingguan, bulanan, dan ucapan syukur lainnya, bisa disampaikan melalui beberapa cara seperti berikut ini. Mohon dukungan doa dari jemaat untuk calon pendeta Saudara Diki Rivaldo SSI yang akan mengikuti ujian komprehensif yang tahap kedua pada tanggal 19 Februari mendatang. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan juga jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah, yang memerlukan pelayanan bisa menghubungi sekretariat gereja di Komplek Kopomas Regensi nomor 18D Bandung pada hari kerja Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 9 sampai pukul 16 WIB. Pada ibadah streaming hari ini tanggal 30 Januari 2022 akan dilayani oleh Saudara Diki Rivaldo SSI. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Demikian juga terima kasih untuk jemaat dan tim pendukung multimedia yang bertugas dalam pelayanan ibadah streaming minggu ini. Berita gereja yang lain dapat dibaca pada lembaran berita yang telah disediakan majelis. Demikian berita gereja disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita memasuki ibadah streaming. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah kasih melampaui segalanya. Dalam ibadah minggu ini, kita juga bersama-sama memperingati ulang tahun pendewasaan GKJ Kemuliaan yang kelima. Mari kita awali ibadah pagi ini memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2, Haleluya, pujilah. Hallelujah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Tapak kaki terus melangkah menelusuri lorong waktu kehidupan. Sejenak mengingat bagaimana langkah ini diawali dari beragam kisah penuh simpati, kepedulian, pengorbanan, dan kesediaan untuk berbagi kepada sesama. Gedung gereja ini seolah bercerita dan menjadi saksi bisu. 5 tahun sudah jemaat GKJ Kemuliaan dibentuk menjadi jemaat yang semakin dewasa. Susah, senang, pahit, manis dipikul bersama. Semuanya bisa dilalui bersama karena jemaat meyakini bahwa Tuhan senantiasa memampukan dan menyertai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 28
ayat 13 mengatakan demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, tentu tidak kemudian kita menjadi sempurna dan cakap menjauhi dosa. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang tentu saja memiliki banyak kelemahan dan cacat celah. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita memohon agar Tuhan mengampuni dan menyertai kita, supaya kita mampu senantiasa bertekun dan setia di dalam kehidupan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan saya akan menutup di dalam doa pengakuan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Saat ini kami datang untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa dan kelemahan kami, ya Tuhan. Perbaruilah kami, sehingga kami mampu melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita iringi pengakuan dosa kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 467, baitnya yang pertama dan yang kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat 38 sampai dengan 39 mengatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian sebagai respon kesanggupan kita menjalani kehidupan baru atas anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saat ini kita bersama akan merefleksikan terang firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Oleh karenanya, marilah kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat dan maha rahim, karena kasih-Mu kami umat-Mu GKJ Kemuliaan bisa sampai di usia ke-5 tahun ini. Suka duka, susah senang telah kami lalui bersama. Dalam perjalanan inilah kami hendak merefleksikan firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami di usia yang baru ini. Tuhan yang sertai kami semua, sehingga kami menerima hikmat yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk duduk. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 71 yang akan kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Pada
bilang Allah telah tinggalkanku, kejarlah Dia dan tangkaplah Dia. Janganlah jauh daripadaku, ya Allah. Segeralah menolong aku, Allahku. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Biarlah malu yang musuhi aku, berselubung noda yang celakakanku, tapi aku terus berharap padamu dan menambah pujian kepadamu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Umat Tuhan, disilakan duduk kembali. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman,
pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-30. Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salah satu tugas panggilan dari gereja adalah untuk bersaksi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita sering menjumpai bahwa gereja terdapat konflik sehingga memunculkan ketidakharmonisan. Nah, hal ini menjadi hambatan bagi gereja untuk memberitakan Injil, untuk menjalankan tugas panggilannya untuk bersaksi. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah gereja yang sudah lama berdiri. Jemaatnya tidak banyak, dan sebagian besar jemaatnya masih memiliki ikatan keluarga satu dengan yang lainnya. Tetapi gereja ini sering muncul konflik. Salah satu konfliknya mengenai warisan. Dan konflik ini kemudian didengar oleh orang-orang di luar gereja. Tentu sangat memprihatinkan, ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana
orang di luar gereja akan tertarik kepada gereja jika di dalamnya melihat gereja sendiri tidak harmonis. Banyak sekali konflik-konflik yang muncul. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bacaan kita yang ketiga dari 1 Korintus pasal 13, ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Di situ Paulus mengingatkan pentingnya kasih dalam hidup persekutuan. Kasih itu melampaui segalanya. Bentuk keterampilan, penampilan, karunia, pengetahuan, dan kedudukan apapun itu tidak lebih besar, tidak lebih penting daripada kasih. Dan bacaan Injil kita juga menceritakan, menekankan hal yang sama tentang kasih yang melampaui segala sesuatu. Jadi, pada konteksnya waktu itu, orang-orang di Nazaret menolak Tuhan Yesus. Apa sebabnya? Tentu salah satunya latar belakangnya Tuhan Yesus adalah anak Yusuf, tukang kayu. Tetapi kalau kita memperhatikan lebih dalam, di situ yang mereka tolak, yang mereka marah adalah apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, di situ Tuhan Yesus sedang menyampaikan, mengutip Yesaya pasal 61 ayat 1 dan kedua tentang tahun rahmat Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan karya keselamatannya kepada dunia, khususnya kepada orang-orang Israel. Tetapi yang membuat mereka marah adalah Tuhan Yesus hanya menyampaikan tahun rahmat Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Yesaya pasal 61 ayat kedua, di situ tidak hanya menekankan tentang tahun rahmat Tuhan, tetapi juga menekankan tentang hari pembalasan, bahwa Tuhan akan membalas musuh-musuh bangsa Israel. Di sini yang tidak Tuhan Yesus tekankan, membuat marah orang-orang di Nazaret. Yang sebenarnya ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya menurut Injil Lukas adalah bahwa keselamatan Allah itu tidak terbatas kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi telah berkembang, menerobos keluar kepada bangsa-bangsa lain. Kasih Allah itu melampaui segalanya, melampaui pikiran manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa tema ibadah minggu ini sangatlah penting, sangat cocok untuk kita semua, khususnya jemaat GKJ Kemuliaan yang saat ini kita memperingati hari ulang tahun pendewasaan GKJ Kemuliaan yang kelima. Kita diajak untuk kembali menghayati pentingnya kasih itu. Bahwa kasih itu yang telah mempersatukan persekutuan umat orang percaya. Bahwa kalau GKJ Kemuliaan sudah 5 tahun berjalan menjadi gereja yang dewasa, maka di situ tentunya dasarnya adalah kasih. Jemaat saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lainnya. Dan ke depan pun kasih itu tetap harus dipelihara. Nanti ketika GKJ Kemuliaan terus berkembang menjadi gereja yang semakin besar. Nah, di sini semakin besarnya gereja ataupun semakin mewahnya fasilitasnya ataupun orang-orang di dalamnya semakin pintar-pintar. Semuanya tidak ada artinya kalau tidak didasarkan pada kasih. Kasih melampaui segala sesuatu. Kasih menjadi dasar. Maka panggilan kita adalah mari Bapak Ibu Jemaat GKJ Kemuliaan, kita menjaga kebersamaan kita dengan kita tetap saling mengasihi, mendukung satu dengan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, tindakan kasih seperti apa? Contoh konkret yang bisa kita lakukan
di konteks kehidupan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di era komunikasi dan informasi yang melimpah ruah. Ada yang menyebutkan bahwa kita sekarang ini sedang menghadapi banjir komunikasi dan informasi. Di tengah banjir informasi tersebut, yang dibutuhkan adalah diet informasi. Ya, diet informasi. Supaya apa? Supaya kita bisa memilah mana informasi yang pantas untuk kita konsumsi dan mana yang sebaiknya diabaikan karena itu bisa merugikan. Memang di tengah situasi pandemi ini banyak sekali nggih Bapak Ibu informasi-informasi yang bersifat rohani. Terlebih itu yang sering kita temui di dalam media sosial kita. Namun jika kita renungkan, seberapa besarkah informasi-informasi rohani tersebut membawa dampak positif bagi kita? Jangan-jangan pesan-pesan informasi rohani tersebut hanya berlalu begitu saja, tidak ada kesan berarti bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, bentuk kasih di konteks hidup kita saat ini, di tengah kelimpahan informasi adalah kita bisa menjadi penerima maupun penyampai pesan yang bijak. Mari kita menjadi penerima pesan yang kritis, tidak terpengaruh akan berita yang meresahkan, tidak terburu-buru pada berita yang belum terpercaya, dan tidak buru-buru menyebarkan informasi tersebut sehingga tidak membuat resah sesamanya. Itu adalah salah satu bentuk kasih kita kepada sesama, melindungi persekutuan kita dari berita-berita negatif. Di sisi lain, kita dipanggil untuk menjadi kreator pesan. Saat ini, gereja-gereja memiliki posisi cukup strategis dengan keterlibatannya di media sosial. GKJ Kemuliaan misalnya saat ini memiliki kanal YouTube, memiliki akun Instagram, Bapak Ibu sekalian memiliki akun WhatsApp. Ini sama dengan panggilan kenabian. Di sini kita bisa belajar dari Yeremia di bacaan kita pertama. Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjadi penyampai pesan. Meskipun Yeremia masih muda, tetapi dengan kesediaan dan relasi yang intim dengan Tuhan, Yeremia dimampukan menjalankan panggilan kenabiannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi nabi-nabi di masa kini, menyebarkan pesan-pesan kebaikan, khususnya untuk pemuda-pemudi, remaja gereja yang biasanya dekat dengan media sosial, bisa ambil bagian menjadi nabi-nabi masa kini di jagat medsos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memperingati usia GKJ Kemuliaan yang kelima, panggilan kita adalah mewartakan kasih. Dan bentuk kasih kita dalam konteks kehidupan saat ini dengan melimpahnya akan informasi adalah kita dipanggil menjadi gereja yang bijak dalam mengelola informasi. Kita dipanggil untuk menjadi nabi-nabi masa kini, menyebarkan pesan-pesan kebaikan kepada sesama kita. Selamat ulang tahun kelima GKJ Kemuliaan. Semoga menjadi gereja yang penuh kasih dan bijaksana sehingga dapat menginspirasi orang-orang di luar luas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita menyatukan hati, kita bersatu di dalam doa. 5 tahun sudah kami berjalan sebagai gereja yang dewasa. Kami menyadari bahwa di sepanjang perjalanan itu, tentu bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. Sebab ya Allah, oleh karena Roh Kudus yang menyertai dan memampukan kami, sehingga kami dimampukan melewati hari demi hari, mewartakan kabar sukacita. Oleh karena itu, di dalam memperingati 5 tahun pendewasaan gereja-Mu, GKJ Kemuliaan, kami bersyukur bersama, kami bersukacita bersama atas setiap berkat, hikmat, dan pengalaman baru yang senantiasa boleh menyatukan kami semua. Kami bersyukur atas persekutuan yang hangat dan penuh cinta kasih, di mana kami dapat saling peduli, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami memohon agar Roh Kudus yang selalu menyatukan kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan, mewartakan kabar baik di tengah-tengah lingkungan sekitar kami. Khususnya saat ini, di era informasi yang berlimpah ini, kiranya kami dimampukan menjadi gereja yang bijak dalam mengelola informasi, gereja yang dapat melaksanakan panggilan kenabiannya untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan kepada sesama kami. Ya Tuhan, ketika saat ini kami masih dalam situasi sulit karena pandemi COVID-19, mampukan kami sebagai gereja-Mu untuk dapat membagikan pengharapan kepada sesama kami, agar kehidupan ini yang masih diwarnai dengan kecemasan dan ketakutan, kami dimampukan menghadirkan pengharapan dan damai sejahtera Tuhan melalui pelayanan dan kesaksian kami. Bapa di surga, kami serahkan perjalanan kehidupan gereja kami, GKJ Kemuliaan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus menuntun langkah perjalanan kami, sehingga kami dimampukan mewartakan kabar sukacita semakin lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami berdoa dan berserah. Amin. kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi
persembahkan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 365B, bait ke-1 dan ke-2, Tuhan ambil hidupku. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mohon berkat atas persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa Tuhan. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan atas kasih, berkat, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, Engkau telah memperkenankan mendewasakan gereja kami GKJ Kemuliaan, sehingga kami dapat bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu di GKJ Kemuliaan yang saat ini sudah mencapai usia yang ke-5 tahun. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami, yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kami supaya kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Saudara Diki Rivaldo SSI yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati dan selalu menyertai dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga mohon berkat atas persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, agar dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan kebijaksanaan sehingga yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap kita berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 365B, bait kelima dan keenam. Tuhan ambil hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memperingati 5 tahun pendewasaan gereja kita GKJ Kemuliaan, kita diutus untuk terus menjaga persekutuan yang hangat dan penuh cinta kasih, serta terus mewartakan kabar sukacita kepada sesama. Oleh sebab itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah minggu hari ini. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Kemuliaan yang kelima. Semoga gereja kita semakin bertumbuh di dalam kedewasaan dan panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama. Sampai jumpa di dalam ibadah selanjutnya tanggal 6 Februari 2022. Tuhan memberkati.